kabarnya Bu Opi? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Iya nih, baru aja datang saya Bu. Oh iya Bu Opi tuh. Saya boleh minta tolong enggak? Boleh Bu, minta tolong. Saya itu saya itu tuh sangat kewalahan nih Bu Opi tuh ya, saya pengen cerita nih ya Bu Opi ya sama Ibu tuh ya. Mudah-mudahan dengan saya bercerita ini Bu Opi bisa menolongi apa permasalahan saya gitu ya Bu Opi ya. Begini tuh Bu Opi ya, saya di sekolah itu menghadapi ada suatu siswa yang kelihatannya nurut gitu. Kalau saya nasihat itu dia tuh nganggut taut iya bu gitu tuh. Padahal kenyataannya itu Bu Opi ya, dia itu tidak perlu menggubris apa yang saya katakan loh Bu Opi. Oh gitu. Halo, ya, kedengaran Bu Opi? Ya. Apa sih emang yang ia lakukan Bu sehingga Ibu mengatakan gitu kan kalau anak tersebut itu seperti mendengar tapi nyataannya tidak menggubris apa yang Ibu katakan. Emang apa sih Bu yang ia perbuat Bu? Begini ya Bu Opi ya, saya itu kan di sekolah saya itu ada sekolah besar ya, sekolah besar yang terdapat 27 rombel. Nah, hampir siswanya itu adalah 1.000 Bu Opi. Nah, di sekolah saya itu dengan siswa yang sebanyak itu tidak ada guru konseling satupun. Dan fungsi konseling itu adalah dialihkan Bu Opi ke wali kelas dan wakasek kesiswaan. Nah, kadang-kadang ya. Nah, kenapa saya suka sekali-kali permasalahan itu diarahkan ke saya? Perlu diketahui saja ya Bu Opi bahwa saya itu pernah mengikuti pelatihan yaitu guru pembimbing khusus dan saya juga sudah tahap keterampilan. Nah, posisinya si anak itu sekarang itu yang posisinya itu ada di kelas 8 ya Bu Opi ya. Nah, di dalam kelas itu adalah dia itu selalu menyendiri di pojok aja tuh, dia tidak mau bergaul sama teman-temannya dan dia juga hanya di ketika pembelajaran berlangsung itu hanya melihat aktivitas temannya yang rame di sekolah dia dengan berbagai macam, tetapi dia hanya menyendiri aja di pojokan kelas. Nah, sekali-sekali dia itu seringlah ke permisi Bu, permisi keluar. Nah, itu sering terjadi itu setiap pembelajaran tersebut Bu Opi. Nah, suatu hari berbeda di sekolahan tuh ada banyak laporan, banyak yaitu yang kehilangan Bu Opi. Kebanyakan itu adalah kelas yang kosong ketika pelajaran olahraga Bu Opi gitu, seperti itu Bu Opi. Dan dia juga si Fikri itu adalah ternyata suka membuli anak perempuan Bu. Wah, agak lumayan juga Bu ya. Tadi Ibu katakan kalau dalam sekolah besar ya Bu, termasuk sekolah besar yang tidak memiliki guru BK, agak kewalahan juga ya Bu ya. Makanya Ibu sampai dilibatkan itu karena memang Ibu pernah ikut pelatihan ya Bu ya. Dari siswa yang Ibu ceritakan tadi gitu kan, sebenarnya Ibu sendiri gitu menginginkan perubahan yang seperti apa sih kepada anak-anak tersebut Bu? Saya tuh ya menginginkan yang saya inginkan terhadap si Iman namanya itu ya, anak tersebut adalah dia berubah gitu. Kenapa? Kan tuh kebenarannya dia itu adalah suka itu ya yang suka mengambil gitu kan, suka mengambil aku tuh khawatirnya gitu, yang saya khawatirkan itu adalah dia berkelanjutan Bu Opi. Nah, berkelanjutan terus sampai dia besar tuh Bu Opi. Kalau misalkan udah kan masa sih anak tersebut katanya masa sih ya kita sebagai guru gitu tuh membiarkan seperti itu, yang setidaknya kan ingin merubah perilakunya tuh Bu Opi yang tadinya menjadi yang tadinya dari proses tidak baik menjadi baik. Itu salah satu fungsi guru kan. Jadi yang saya inginkan itu hanya itu Bu, khawatir gitu kan nanti sesudah besarnya itu Bu Opi gitu.
Iya benar ya Bu ya, yang namanya seorang guru menginginkan anak dari perilaku yang tidak baik itu kan menjadi baik gitu kan, itu salah satu fungsi guru bagaimana dapat mengarahkan anak didik kita gitu kan Bu ya. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan kalau Ibu kan menginginkan perubahan terhadap anak tersebut gitu ya. Memangnya dari apa namanya sih dari perubahan itu, perubahan apa lagi sih yang Ibu inginkan gitu Bu terhadap anak Ibu itu? Terhadap anak didik Ibu tersebut gitu Bu. Ya perubahan yang saya inginkan itu kan yang pertama itu dari yang saya tahu kan dia tuh kan suka membuli ya Bu Ovi ya. Dia itu ada suka membuli teman khususnya teman perempuannya yang namanya membuli itu otomatis ada yang tersakiti ya gitu kan. Yang setidaknya dia itu bisa menghargai kekurangan temannya gitu kan yang seperti itu. Yang pertama yang saya harapkan dari dia ya Bu Ovi ya. Yang kedua itu adalah juga itu kan dia itu kan suka yang saya tahu kan dia tuh kan suka menyendiri di pojok aja melihatkan aktivitas temannya setidaknya dia gitu yang saya ingin merubah dari dia itu perubahan dari dia itu dia ikut beraktivitas dengan kegiatan guru di dalam kelas itu sehingga apa yang ia lakukan itu kan dia itu kan suka kalau izin mudah-mudahan aktivitas di dalam kelas itu dia bisa sedikit demi sedikit merubah gitu dia itu aktif di dalam kelas supaya dia tidak berleluasa untuk melihat kemana yang kelas-kelas kosong sehingga ada perubahan yang baik buat dia Bu gitu. Iya Bu ya, baik Bu. Tadi kan Ibu sudah katakan ya anak itu suka membuli ya. Kita betul, Bu. Ya, sekarang ya Allah dengan kasus-kasus bully itu akan mengakibatkan kasus-kasus yang lainnya Bu ya. Iya betul Bu. Bully malah nanti ada tawuran. Jadi kasus ini itu terlihat sederhana Bu, cuma ngeledek, tapi ternyata nanti akan berkelanjutan menimbulkan kasus-kasus yang lainnya ya Bu ya. Iya betul Bu. Dari kasus bully, dari kasus mencuri gitu kan, mencuri gitu kan, tadi yang Ibu katakan itu gitu kan. Terus apa sih yang Ibu lakukan terutama pada tahap awal gitu kan Bu dalam penanganan kasus ini gitu. Apa yang Ibu lakukan? Gini ya Bu ya, yang mungkin yang saya lakukan pada tahap awal itu yang pertama-tama itu menggali informasi dari wali kelasnya Bu. Dari wali kelasnya itu saya informasi itu karakter anak gimana, pokoknya saya gali semua informasi tentang anak tersebut Bu sama wali kelasnya dari A sampai Z saya tanya sama wali kelasnya itu. Yang kedua gitu ya, saya juga memanggil teman-teman yang teman-teman dari si Iman itu benar atau enggak apa yang dilakukan ketika izinnya. Ternyata yang saya ketahui juga gitu ya Bu ya, bahwa ketika izin itu dia ada teman-temannya di kelas lain gitu tuh Bu. Akhirnya saya informasi tersebut kepada teman-temannya yang terlibat gitu kan dalam hal itu gitu kan. Dan yang ketiga itu juga adalah saya menggali itu saya tak panggil anak tersebut ke ruangan saya sendiri gitu kan, walaupun sebenarnya di ruangan saya itu adanya di laboratorium. Saya panggil ke laboratorium anak untuk memastikan. Akhirnya saya karena emang anak tersebut adalah anak tersebut setelah saya tahu riwayatnya dari wali kelas ya saya yuk kita ke masjid gitu. Akhirnya saya ya setelah komunikasinya sholat dulu ya gitu kan, kita doa dulu sok terangkan, jangan ngerasa ini. Akhirnya saya itu kan gitu. Jadi istilahnya si anak itu tanpa tekanan saya ajak bicara gitu, untuk menggali benar atau tidak kelakuan tersebut. Nah, dan yang kedua gitu, yang saya akan lakukan itu adalah yang saya akan lakukan yaitu yang kedua itu
saya akan melakukan home visit Bu. Setelah tahap kedua yang telah saya lakukan itu melakukan home visit Bu, untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarganya gitu kan, lingkungan rumahnya. Terus itu tuh saya saya tuh saya menggali informasi itu bagaimana kebiasaan iman itu di rumahnya gitu, bersama orang siapa dengan siapa, itu saya gali semuanya itu kepada ibu, dan saya juga menginformasikan kepada orang tuanya itu gitu tuh, bagaimana perilaku dia itu yang saya lakukan itu Bu Opi dari tahap 1, tahap 2 itu seperti itu. Baik Bu, sudah cukup ini ya Bu ya, mendetail sekali gitu kan. Tadi itu sudah berusaha menggali informasi kepada wali kelasnya gitu kan, memanggil teman-temannya yang terlibat. Bahkan Ibu tadi sudah memanggil anaknya tersebut, Ibu ya diajak ngobrol. Dan yang terakhir saya dengar tadi Ibu sudah berusaha orang tuanya juga ya, atau iya, betul, udah visit ya ke rumah orang tuanya ya, iya, betul, mengetahui gitu kan keseharian anak tersebut di rumah gitu. Nah, dari langkah-langkah kegiatan yang telah Ibu lakukan gitu kan, apa itu sudah berhasil atau belum Bu? Apakah anak itu sudah berubah atau belum gitu tuh Bu? Oh belum Bu Opi, masalahnya itu tuh belum Bu Opi itu ya. Sekarang yang saya lakukan itu dari tahap ke-1 dan tahap kedua, menurut saya itu dia akan berubah. Ternyata apa Bu Opi? Dia itu malahan ada muncul masalah baru gitu kan. Dia itu suka membolos dan dia juga jarang masuk kelas. Khawatir yang saya khawatir itu suka membolos dan suka nggak masuk kelas. Nah ujung-ujungnya dia akan kembali ke permasalahan awal lagi gitu Bu Opi. Itu yang saya khawatirkan itu seperti itu, karena sesudah yang bisa diredakan setelah saya melakukan hal tersebut, ternyata dia melakukan ulah lagi dengan permasalahan yang baru begitu Bu Opi. Iya ya Bu ya, nambah masalah ya Bu ya, ada masalah. Iya betul Bu Opi ya. Memang benar-benar anak ini butuh penanganan khusus gitu. Berarti Bu, yang dari Ibu katakan itu gitu kan, kita kan bisa berbicara tentang skala ya Bu ya. Dari skala 1 sampai skala 10 itu kira-kira pada tahap ini gitu Ibu udah mencapai skala berapa Bu? Dari tahap 1 sampai tahap 10 yang itu ideal. Tadi kan yang idealnya ya Bu Opi ya, idealnya itu kan saya menginginkan anak itu berubah secara sampai 8 atau 9 gitu kan. Pada tahap ini baru sampai tahap 6 saja Bu Opi. Satu pengen meningkatkan kemampuan tuh si kelakuan anak tersebut itu ya, setidaknya ke tahap 8, nggak muluk sih ke tahap 27 atau 8 sih, nggak sampai 100, sampai tahap 10 harus berputar 180 derajat itu ya. Saya harap itu cuma segitu aja, ada sedikit perubahan sekitar ya 7 atau 8 Bu gitu. Baik ya Bu ya, berarti kan kita kan menginginkan tahapan yang lebih lanjut lagi ya Bu ya, skala yang lebih tinggi lagi gitu kan Bu ya. Berarti terus dari keinginan Ibu tersebut, apa yang ingin Ibu lakukan Bu untuk bisa mencapai ke tahap yang skala yang lebih tinggi lagi Bu? Mungkin yang akan saya lakukan itu kan dalam aksi yang akan saya lakukan ya Bu Opi ya, itu untuk mencapai tingkat antara 7 sampai 8 itu. Mungkin yang pertama itu adalah saya akan mengajak kerjasama sama orang tuanya Bu Opi gitu tuh, bagaimana menyusun lingkungan yang baik untuk dia. Yang pertama-tama kan dari awal tuh sudah saya tanyakan bagaimana kondisi lingkungan, kondisi temannya. Nah, dan saya tuh di situ tuh berkomunikasi dan mengajak kolaborasi sama orang tuanya ya. Yang pertama itu siapa Bu temannya gitu kan. Ibu tahu enggak temannya, kontrol dengan nomor HP temannya itu orang tuanya siapa, kerja sama orang tua temannya itu Bu gitu kan. Terus dia mainnya katanya menurut info dari yang saya ketahui waktu home visit itu adalah dia itu suka main sama di rumah kakek sama neneknya
gitu kan. Dan kata saya tuh coba minta nomor telepon kakek sama dan neneknya, walaupun kita lingkungan itu dia suka ngaji juga ternyata. Kata saya tuh coba koordinasi sama ustadznya setelah kegiatan ngaji itu gitu, apa yang dilakukan. Nah, kolaborasi bersama orang tuanya yang pertama itu adalah membuat lingkungan yang baik bagi dia, tetapi tidak menekan kegiatan atau aktivitas dia gitu Bu Opi. Itu ya, itu kolaborasi saya sama orang tuanya. Yang kedua, dalam tahap aksi nanti yang saya juga harus bekerja sama yaitu wali kelasnya, karena wali kelasnya itu kan yang tahu kondisi kelas tersebut, sehingga kalau wali kelasnya itu bisa berkoordinasi dengan guru mapel pelajaran yang lain gitu tuh, di mana letaknya supaya dia itu terlibat langsung dalam aktivitas di kelasnya supaya sedikit sama saja membentuk lingkungan yang baik di kelasnya ya gitu kan. Yang ketiga juga saya juga gitu, ketika memanggil anaknya itu, dan di sekolah saya itu kebetulan gitu Bu Op, itu banyak sekali ekskul gitu, ada ekskul dari rohis, paskibra, pramuka, PMR, akademika matematik, IPA, kompleks sekali. Yang penting saya mengarahkan tuh ke anak itu sok mau ke arah mana supaya lingkungan dia pun ketika pulang setelah aktivitasnya apa gitu tuh ya kan. Baik Bu, jadi itu ya Bu ya. Yang terakhir juga mungkin yang akan saya lakukan itu, saya melakukan perjanjian Bu Opi, perjanjian yang di atas materai gitu kan, di atas materai supaya apa, untuk mengontrol apakah anak itu berubah atau tidak. Saya ini kan Bu Opi, jangka waktunya itu sama yang akan saya lakukan itu adalah perubahan itu sekitar 3 atau 4 bulan seperti itu Bu Opi. Baik Bu, jadi Ibu mengharapkan gitu kan ya, dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan ini gitu kan ada perubahan ya Bu ya. Kalau secara ringkasnya perubahan sendiri itu yang seperti apa tuh Bu? Iya Bu. Iya, tadi kan Ibu menjelaskan kalau dalam waktu 3 sampai 4 bulan ini kan Ibu kan mengharapkan perubahan gitu kan. Perubahan seperti apa sih yang Ibu harapkan dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan ini? Perubahan itu tidak banyak Bu Opi sebenarnya kan, yang kalau kita ingin melakukan perubahan sifat anak itu kan kita harus tarik ulur ya, ada perubahan sedikit pun kita udah ada namanya merubah sifat, merubah akhlak, walaupun itu adalah butuh proses yang sangat panjang gitu. Sedangkan saya sendiri itu kan hanya memberi waktu itu adalah 3 sampai 4 bulan. Ketika 4 bulan itu dia ada perubahan yang positif, maka saya akan mengapresiasinya dan ketika nanti ada rapat kenaikan kelas, mungkin saya akan pertimbangkan. Tetapi ketika anak itu setelah 3 atau 4 bulan bukan maju melainkan mundur gitu karena perjanjiannya itu sudah di atas materai, maka dia itu ya konsekuensi ya, perjanjian itu akan dilaksanakan ketika nanti rapat kenaikan kelas itu. Begitu Baik Bu Bu, ya. Baik Bu. Ya Bu Sabiha, baik ya, tadi penjelasannya sudah lumayan gitu kan ya Bu ya, tindakan-tindakan apa yang akan Ibu lakukan gitu kan. Nah, kalau untuk perjanjian tersebut pihak-pihak yang terkait itu siapa saja Bu ya? Dalam yang namanya itu kan perjanjian ya Bu otomatis. Iya, perjanjian apalagi di atas materai itu ya Bu Opi ya. Kalau di atas materai kan udah bersifat hukum ya Bu Opi, setidaknya ya ketika kita melakukan perjanjian itu yang harus kita lakukan, mungkin yang harus kita lakukan atau yang akan saya lakukan itu harus sepengetahuan, mungkin saya harus sepengetahuan orang tuanya gitu kan. Kenapa yang namanya anak itu tanggung jawab orang tuanya, kata psikisnya dan sebagaimana akibat perjanjian tersebut gitu kan. Yang kedua itu yang kedua itu dalam perjanjian. Ya. Berarti Bu Sabiha akan orang tua pasti melihatkan ya Bu ya dalam sudah
sudah menyangkut masalah perjanjian ya Bu ya. Jadi memang tindakan-tindakan yang Bu Sabia lakukan ini sudah cukup sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga memang ini akan menjadi penyelesaian masalah Bu, yang bisa cepat diselesaikan gitu kan Bu ya. Baik Bu, kalau itu Bu, tadi kan kita sudah berbicara panjang lebar ya Bu ya, Bu Sabia menjelaskan permasalahan, Bu Sabia menjabarkan apa sih namanya solusi gitu kan. Nah, dari rangkaian bagaimana perasaan Bu Sabia gitu tuh Bu dalam hal ini gitu Bu. Sekarang bagaimana gitu perasaan Bu Sabihah gitu setelah Bu Sabihah menjelaskan permasalahannya dan menjabarkan beberapa tindakan-tindakan yang akan Ibu Sabihah lakukan gitu. Bagaimana perasaannya Bu? Ya alhamdulillah Bu Opi setelah melakukan obrolan ini sama Bu Opi gitu tuh apa yang akan saya lakukan di aksi nyata itu gitu, khawatirnya yang saya lakukan itu adalah anak-anak ini sudah ya, itu apakah benar enggak yang saya lakukan itu gitu tuh, apakah itu terlalu berlebihan atau enggak. Ternyata ya alhamdulillah Bu Opi ya, setelah saya melakukan komunikasi dengan Bu Opi gitu kan, bagaimana supaya dalam mengarahkan anak-anak anak didiknya, bagaimana di situ hati ini terasa nyaman aja gitu Bu Opi ya, terasa puas saya itu. Terima kasih ya Bu Opi ya telah mengingatkan saya, telah membimbing saya untuk mengambil suatu keputusan dalam penanganan kasus ini Bu Opi. Terima kasih banget Bu Opi. Sama Bu, semoga dengan diskusi kita kali ini, dengan permasalahan kita kali ini, kita bisa sama-sama menyelesaikan apa-apa masalah yang ada di sekolah kita Bu. Tidak ya, betul Bu Opi. Kita mendapatkan masalah yang sama. Nah, maka dengan adanya kegiatan ini kita sama-sama mencari solusi gitu kan, mencari solusi. Kita sebagai pendidik ya Bu ya, karena kan ya, betul, tujuan kita kan bukan hanya memberi materi, tapi kita dapat membentuk karakter anak kita. Baik, ya, betul, juga Bu Sabia. Semoga kita sukses selalu dalam mensukseskan atau mencerdaskan anak bangsa. Iya Bu, semoga kita sama-sama sukses dalam fungsi kita mencerdaskan anak bangsa. Ya, baik Bu Sabia. Terima kasih Bu Opi. Ya. Boleh stop rekam Bu.